Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridwan Fauzi dengan NIM 1111144 dari kelas DSA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Scrum Event. Dalam Scrum Event terdapat sprint. Sprint adalah jantung dari Scrum, di mana ide-ide dapat diubah menjadi sebuah nilai. Mereka adalah acara yang dengan durasi yang tetap 1 bulan atau kurang untuk menciptakan konsistensi. Sprint baru segera dimulai setelah kesimpulan dari sprint sebelumnya. Semua pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran produk, termasuk perencanaan sprint, Scrum harian, Scrum review, dan Scrum respektif terjadi dalam sprint. Di dalam sprint tidak ada perubahan yang dilakukan untuk membahayakan sprint goal, kualitas tidak menurun, produk backlog disempurnakan sesuai kebutuhan, dan cakupan dapat diklarifikasi dan dinegosiasi ulang dengan produk owner seiring semakin banyak yang dipelajari. Sprint memungkinkan fleksibilitas dengan memastikan inspeksi dan adaptasi. Kemajuan menuju sasaran produk di minimal setiap bulan kalender. Ketika sprint terlalu panjang, tujuan sprint mungkin menjadi tidak valid. Kompleksitas dapat meningkat dan risiko dapat meningkat. Sprint yang lebih pendek dapat digunakan untuk menghasilkan lebih banyak pembelajaran siklus dan membatasi risiko biaya dan upaya untuk rangka waktu yang lebih kecil. Setiap sprint dapat dianggap sebagai suatu proyek. Berbagai praktek ada untuk meramalkan kemajuan, seperti burn down, burn up, dan arus kumulatif. Dalam lingkungan yang kompleks, apa yang terjadi tidak diketahui. Hanya apa yang telah terjadi dapat digunakan untuk mengambil keputusan berwawasan ke depan. Sprint dapat dibatalkan jika sprint goal menjadi usang. Hanya owner produk owner yang memiliki kewenangan untuk membatalkan sprint. Ada sprint planning. Sprint planning memulai sprint dengan meletakkan pekerjaan yang harus dilakukan untuk sprint. Hasil ini rencana dibuat oleh kerja kolaboratif dari seluruh tim Scrum. Pemilik produk memastikan bahwa setiap peserta siap untuk membahas produk backlog. Yang lebih penting item dan bagaimana mereka dipetakan ke dalam sasaran produk. Tim Scrum juga dapat mengundang orang lain untuk hadir pada sprint planning untuk memberikan saran. Sprint planning membahas topik-topik seperti ini, seperti mengapa sprint ini berharga. Jadi produk memasukkan bagaimana produk dapat meningkatkan nilai dan kegunaan dalam sprint ini. Lalu ada yang kedua, apa yang dilakukan Scrum? Jadi di dalam apa yang dilakukan sprint, melalui diskusi dengan pemilik produk, dengan owner produk, developer memilih item dari produk backlog yang termasuk dalam sprint ini. Tim Scrum dapat memperbaiki item-item setiap proses untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri. Yang ketiga, bagaimana pekerjaan yang dipilih akan diselesaikan. Untuk setiap item produk backlog yang dipilih, developer merencanakan pekerjaan yang diperlukan untuk membuat increment yang memenuhi definisi selesai. Ini sering dilakukan untuk menguraikan item backlog menjadi item pekerjaan yang lebih kecil dari 1 hari atau kurang. Tidak yang lain memberikan
Daily Scrum. Daily Scrum bertujuan untuk memeriksa kemajuan menuju sprint goal dan mengadaptasi sprint backlog sepenuhnya. Menyesuaikan rencana kerjaan yang akan datang. Dalam Daily Scrum adalah acara 15 menit untuk developer tim Scrum untuk mengurangi kompleksitas dadakan pada waktu dan tempat yang sama seperti hari kerja sprint. Jika owner produk atau Scrum Master aktif mengerjakan item di sprint backlog, mereka berpartisipasi sebagai developer. Developer dapat memilih struktur dan teknik apapun yang mereka inginkan. Selama Scrum harian, mereka berfokus pada kemajuan menuju sprint goal dan menghasilkan rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk hari kerja berikutnya. Sprint review. Tujuan sprint review adalah untuk memeriksa hasil sprint dan menentukan masa depan adaptasi. Dan tim Scrum mempresentasikan hasil kerja mereka kepada kepentingan utama dan kemajuan menuju tujuan produk yang akan dibahas selama acara. Dalam tim Scrum dan pemangku penting meninjau apa yang telah dicapai dalam sprint dan apa yang telah berubah di lingkungan mereka. Berdasarkan informasi peserta kolaborasi tentang apa yang harus dilakukan lebih lanjut. Produk backup juga dapat disesuaikan untuk memenuhi peluang baru. Ulasan sprint adalah sesi kerja dan tim Scrum harus menghindari membatasi pada representasi. Tujuan sprint adalah cara sprint kedua sehingga terakhir dan dibatasi waktu hingga maksimum 4 jam untuk sprint 1 bulan atau untuk sprint yang lebih pendek. Sprint retrospective adalah tujuannya untuk merencanakan cara-cara untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas. Tim Scrum memeriksa bagaimana sprint terakhir berjalan berkaitan dengan individu, interaksi, proses alat, dan definisi down. Elemen yang diperiksa setiap kali berbeda dengan domain pekerjaan. Asumsi yang menyesatkan mereka didefinisi dan asal-usul dieksplorasi. Tim Scrum membahas apa yang jalan dengan baik selama sprint, masalah apa yang dihadapi dan bagaimana cara menghadapinya atau diselesaikan. Tim Scrum mengidentifikasi perubahan yang saling membantu dan meningkatkan aktivitasnya. Yang paling berdampak adalah perbaikan yang ditangani sesegera mungkin. Mereka bahkan dapat ditambahkan ke sprint backlog untuk sprint berikutnya. Sprint retrospective mengakhiri sprint. Waktunya dibatasi hingga maksimal 3 jam untuk 1 bulan sprint. Untuk sprint yang lebih pendek, acaranya biasanya lebih pendek.